kata. Yuk, mari kita semuanya, kita mau satukan hati kita mau berdoa sebelum kita ibadah sekolah minggu. Jangan lupa bawa telinganya, bawa hatinya, dengar firman Tuhan ya. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami semua anak-anak Tuhan boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang kuat. Kami mengucap syukur karena Tuhan kami baik. Kami berdoa supaya setiap minggu kami mau belajar firman Tuhan, mau dengar firman Tuhan yang disampaikan supaya kami boleh bertumbuh dalam firman Tuhan, berbuah di dalam firman Tuhan. Berikan hati kami tanah yang baik untuk benih firman Tuhan boleh tumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon hikmat-Mu untuk Aunty Maya yang akan mengajar hari ini, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh kami terima dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Aunty Irene. Yuk kita mau nyanyi dulu ya. Aku belum dijadiin host ya, Ci Irene. Yuk kita sama-sama nyanyi yuk. Boleh berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya,
Kelihatan kan tadi? Mau nyanyi lagi nggak? Sekali lagi pakai gerakan. Ya, nyanyi sekali lagi yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah Tuhan Yesus tambah cinta pada saya. Oh kiranglah Tuhan Yesus tambah cinta pada saya. Oh kiranglah Tuhan Yesus tambah cinta pada saya. Oh kiranglah, oh Oke, thank you. Sekarang pagi hari ini kita mau belajar tentang kisah persaudaraan Kain dan Habel. Nah, di sini siapa yang masih ingat siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Yesus? Ada yang masih ingat enggak siapa manusia pertama? Abang tahu enggak? Masih ingat enggak? Abang sama Titi masih ingat enggak siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Yesus? Yang laki-laki sama yang perempuan namanya siapa? Sharon atau Sharon. Ingat nggak siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan Yesus? Yang diciptakan Tuhan Yesus, manusia pertama, yang laki-laki namanya siapa? Yang perempuan namanya siapa? Ingat nggak? Nggak. Ya udah namanya Adam dan Hawa.
Yang laki-laki namanya Adam, yang perempuan namanya Hawa. Nah, ini kita hari ini mau dengar cerita tentang Kain dan Habel. Oke. Nah, waktu Adam dan Hawa itu kan berbuat dosa waktu makan buah yang terlarang itu di Taman Eden. Habis itu mereka diusir keluar. Nah, setelah diusir keluar, Tuhan Yesus itu tetap menyertai mereka, tetap memelihara mereka. Lalu akhirnya Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 orang anak laki-laki. Namanya siapa tadi? Siapa tadi, Abang Ezekiel? Ingat nggak namanya? Kain dan Habel. Oke, pinter. Good. Namanya Kain dan Habel. Yang kakaknya namanya Kain, yang adiknya namanya Habel. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka sudah besar nih. Kain, kakaknya itu, dia sukanya menanam. Dia sukanya buah-buahan, sayur-sayuran. Dia menanam. Nah, dia jadi seorang petani. Sedangkan adiknya Habel sukanya melihara hewan, kambing, domba. Nah, dia jadi gembala kambing domba. Nah, suatu hari tibalah saatnya untuk 2 saudara ini, Kain dan Habel, memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Kalau zaman dahulu kala, persembahan itu bukan dengan uang, tapi dengan hasil tanaman atau dengan hasil ternak. Nah, ini lalu Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya kepada Tuhan. Karena Kain seorang petani, dia menanam tanaman, maka dia mempersembahkan buah-buahan dan sayur-sayuran kepada Tuhan Yesus. Tapi kok aneh, Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Tuhan tidak mau menerima persembahan Kain. Ini persembahannya ditolak oleh Tuhan. Nah, sedangkan Habel pada waktu yang sama, dia juga mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, karena dia seorang gembala kambing domba, dia mempersembahkan hewan ternaknya. Lalu tiba-tiba api dari langit membakar, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Ini Habelnya senang karena persembahannya dia diterima oleh Tuhan Yesus. Kainnya melihat kejadian itu dan dia sangat marah. Wajahnya nih marah, wajahnya menjadi muram. Dia iri dengan adiknya. Kenapa persembahanku tidak diterima, tapi persembahan Habel diterima? Nah, Tuhan melihat hati Kain. Lalu Tuhan mengingatkan Kain agar harus selalu berbuat baik, agar tidak berdosa. Ya, jangan ada kemarahan di antara saudara, jangan ada rasa iri di antara saudara. Tapi Kain malah mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel ke padang. Ke padang itu ke tengah lapangan. Tiba-tiba saat tidak ada orang, Kain memukul adiknya Habel sampai terluka parah. Nah, Tuhan melihat perbuatannya. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain. Tapi Kain nggak mau ngaku. Enggak kok Tuhan, aku nggak ngelakuin itu. Dia nggak mau ngaku sama Tuhan. Padahal Tuhan itu tahu segalanya. Nah, lalu karena Kain berbuat jahat kepada saudaranya, Tuhan menghukum Kain. Tuhan menghukum Kain, dia menjauhkan Kain dari keluarganya. Nah, tapi walaupun Kain dihukum Tuhan, Tuhan tetap melindungi Kain dimanapun dia berada, tetap menyertai Kain.
Tuhan Yesus itu baik, walaupun dia menghukum kita karena kita nakal, karena kita jahat, tapi kalau kita mau meminta maaf dan mengakui kesalahan kita, Tuhan Yesus akan mengampuni kesalahan kita. Nah, siapa yang tahu kenapa kok Tuhan tidak menerima persembahan Kain, sedangkan persembahan Habel diterima? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena Kain itu suka iri sama saudaranya. Dia suka berbuat jahat. Maka Tuhan Yesus tidak suka dengan persembahan Kain. Karena Kain sukanya punya hati yang iri, punya perbuatan yang jahat dengan adiknya. Maka di sini yang punya saudara, sayangilah saudaramu satu sama lain. Oke? Jangan punya rasa iri, jangan punya rasa ingin berbuat jahat kepada saudaranya. Karena Tuhan tidak menyukai itu. Tuhan suka saudara yang saling menyayangi. Nah, ayat hafalan minggu ini, siapa yang mau bacakan? Sharon mau bacakan ayat hafalannya? Oke. Oke. Mazmur berapa ini? 27 ayat 11. ya, terus Tunjukkanlah agak keras jalan. dikit dong suaranya. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Oke, thank you. Terus Abang Ezekiel baca yuk ayatnya. Abang sama Titi. Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Oke, terima kasih semuanya. Oke, jadi apa pesan dari firman Tuhan hari ini? Kasihilah sesamamu saudara, kasihilah sesamamu manusia. Oke? Jangan ada rasa ingin berbuat jahat kepada saudara. Oke? Nah, boleh minta tolong Mami Bes untuk doa penutup? Ayo, kita doa yuk. Lipat tangan, kita tutup mata. Kita sepakat ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi ini Tuhan. Mari kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan mengingatkan Roh Kudus ada dalam kehidupan kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bantu kami dalam melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami sudah beribadah, terima kasih banyak. Tuhan berkati Anti Maya, kami semua Tuhan yang mendengar, yang mengikuti firman-Mu, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan kembalikan kami minggu depan untuk kami beribadah sekolah minggu bersama-sama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mami Bes. Thank you. Thank you semua. Terima kasih Aunty Maya yang sudah sampaikan firman Tuhan. Halo semua. Nah, ini ada papanya Nana. Halo. Anaknya udah bangun Minggu belum? depan kita ada Kak Deni lagi ya.
Oh, Oke. siap. Iya, ada kami boneka lagi. Hore. Sore. Ada Dodit namanya ya? Dodit, ada Dodit Iya, minggu Dodit. depan. Mungkin besok minggu depan Dodit bawa teman. Mungkin bawa teman Dodit minggu depan. Oke. Sampai jumpa ibadah raya ya. Ya. Bye-bye. Tuhan Bye. memberkati. Bye.